Contoh untuk sistem bonus 100%. PT IGZ memiliki jumlah produksi standar sebesar 20 unit per jam atau 800 unit untuk 40 jam kerja dalam seminggu ya. Tarif upah dasar per jam untuk seorang pekerja adalah 1.000. Jika seorang pekerja dalam seminggu bekerja selama 40 jam dan menghasilkan 600 unit, maka pertama kali kita harus menghitung rasio efisiensi dari pegawai ini. Rasio efisiensi diperoleh dengan cara membagi jumlah unit yang dihasilkan oleh pekerja dengan jumlah unit standar. Dalam contoh ini standar per minggu adalah 800 per minggu. Sehingga rasio efisiensi pegawai tersebut adalah 600 dibagi 800. 600 itu hasil pekerjaan dia, 800 standarnya. Maka rasio efisiensinya adalah 0,75. Rasio efisiensi di bawah 1 menyebabkan pekerja tersebut hanya menerima sebesar tarif upah dasar per jam sebesar 1.000 tanpa menerima bonus. Jumlah yang upah yang dibayarkan untuk pekerja tersebut adalah upah yang dibayarkan itu tarif upah dasarnya adalah 1.000 per jam dengan jumlah jam kerjanya tadi adalah 40 jam. Sehingga dia mendapatkan tarif atau gaji 40.000. Karena dia di bawah standar yaitu di bawah 1 atau 0,75, maka dia hanya mendapatkan upah saja. Tapi kalau dia di atas 800, maka dia akan mendapatkan tambahan bonus. Contoh yang ada bonusnya misalkan. Ini. Nah, misalkan pekerja yang lain itu dalam 1 minggu menghasilkan 1.000 unit. Ya, yang tadi 600, sekarang dia 1.000 dalam 40 jam. Tarif upah dasarnya itu 1.600 per jam. Kalau tadi tarif dasarnya 1.000, ini 1.600, lebih tinggi. Rasio efisiensinya itu adalah 1.000 unit, ya, jumlah unit aktual yang dihasilkan dibagi jumlah unit standar. Jadi dia menghasilkan 1.000 dibagi 800 standarnya, dapat rasio 1,25. Tarif upah per jam untuk karyawan yang memiliki efisiensi di atas 1 sebagai berikut. Tadi tarifnya itu adalah 1.600, maka tarif dasarnya itu 1.600 dikalikan 1,25. Ketemu 2.000, maka jumlahnya itu adalah 2.000 tarif upah per jamnya. Jumlah upah yang diterima oleh pekerja ini adalah upah yang diterima tarif dasar per jamnya tadi berapa? 1.600. Kemudian rasio efisiensinya 1,25 dikalikan 40 jam. 40 jam itu dalam satu produksi 1.000 ini, maka ketemunya adalah 80.000. Maka uang yang dia terima itu adalah 80.000. Nah, ini ada tarif upah per jamnya itu 2.000. Jadi satu jamnya itu 2.000. Maka kalau dia tadi bekerja 40 jam, maka sama saja dengan 40 jam dikalikan 2.000 menjadi 80.000. Nilainya sama. Jadi dengan mengalikan 2.000 ini dengan per jamnya 2.000 dikalikan 40, atau dengan mengalikan tarifnya dikalikan jam kemudian dikalikan dengan ini kan sama sebenarnya tarifnya ini rumusnya. Nah, ini artinya pemberian bonus kepada mereka yang bekerja lebih baik ya, karena memberikan produk yang lebih tinggi. Bagaimana dengan akuntansinya? Oke, ini untuk tabelnya ya, tabel dari tadi yang apa namanya contoh tadi 82 tadi. Contoh, saya kira sudah jelas ya, cukup jelas. Nah, maksudnya apa memberikan insentif tadi? Yaitu bertujuan untuk mendorong produktivitas. Tentu apabila gaji saja tidak cukup, maka untuk meningkatkan kinerja mereka, meningkatkan produktivitas mereka, mereka harus diberikan insentif. Dan upah insentif ini dapat dibayarkan berdasarkan kerja kelompok atau bahkan kerja individu. Nah, ini sistem bonus kelompok. Nah, ini juga pemberian dengan kelompok. Sebagai contoh ya, kita coba. Sebuah kelompok terdiri dari 5 pekerja. Mengoperasikan mesin yang besar dan mahal pada PT EFG. Ya, tarif upah per jamnya itu 2.000 untuk setiap pekerja
dengan jumlah standarnya adalah 8 jam per shift. Jumlah produksi standar adalah 40 unit per jam atau 320 unit per shift ya. Jadi 40 unit per jam. Tadi dia kerja 8 jam, maka 8 jam kali 40 unit ketemu 320 per shift. Bonus dihitung per hari dengan 2000 unit setiap jam dari waktu yang dihemat. Ini bonusnya ya. Setiap hari dia dapat 2000 setiap jam dari waktu yang dia hemat. Nah, jumlah penghasilan yang dibayarkan untuk kelompok kerja ini adalah sebagai berikut. Jumlah standar unit per pekerja sama dengan jumlah produksi standar per jam. Tadi berapa? 40 unit per jam untuk 5 orang. Ya. Kemudian jumlah pekerja 5 orang tadi. Maka ketemu 8 unit per jam per pekerja. Jadi dalam satu tim tadi ada 5 orang. Kemudian dalam satu tim tadi dia bekerja 40 unit. Dia menghasilkan 40 unit per jamnya. Maka kalau 40 unit per jam dibagi dengan 5 orang, maka setiap orang itu dia mampu menghasilkan 8 unit per jam. Jadi satu orang bekerja menghasilkan 8 unit per jam. Nah, jumlah jam standar untuk unit aktual. Jumlah unit aktual dibagi jumlah standar unit per pekerja. Jumlah unit aktual itu 280. Ini apa? Ini dari soal bahwa kelompok kerja ini menghasilkan unit yang sesungguhnya sebanyak 280 unit per jam. Jadi standarnya tadi kan dia 320 unit tuh. Nah, tapi ternyata hasilnya itu hanya 208 unit. Maka 280 unit dibagi 8 unit. Maka ada 35 jam. Oke. Jadi mereka hanya bekerja 35 jam. Karena jumlah standar untuk unit aktual 35 jam lebih rendah dari jumlah jam aktual yaitu 40 jam, maka kelompok kerja ini tidak menghasilkan penghematan waktu sehingga tidak berhak menerima bonus harian dan hanya menerima upah dasar saja. Jadi karena dia tadi hanya mampu menghasilkan produknya dalam waktu 35 jam, ya kan? Lebih rendah dari jumlah aktualnya, maka dia tidak mendapatkan bonusnya. Upah yang dibayarkan untuk kelompok ini, upah yang dibayarkan itu adalah jumlah pekerja 5 orang, jumlah jam kerja per harinya ada 8 jam per hari, kemudian dikalikan upah dasarnya 2000, maka ketemunya 80.000 untuk setiap pekerja ini ya, setiap pekerja. Nah, ini adalah contoh untuk pemberian bonus kepada kelompok. Nah, ini tentunya tergantung dari kebijakan setiap perusahaan ya. Oke. Ini juga ada sistem bonus jika melebihi. Ini contoh yang melebihi. Tadi soalnya sudah sama, hanya bedanya di aktualnya. Jadi kalau misalkan tadi sudah ketemu ya tadi ya 8 jam, 8 unit per jam, kemudian jumlah standar yang harus unit aktualnya itu 400 unit. Dibagi 8 unit tadi 50 jam, ya kan. Tadi kan aktualnya yang contoh pertama aktualnya hanya 280 sehingga dia 35 jam. Tapi kalau ini 400 unit maka ketemu 50 jam. Nah, maka karena di atas 50 jam, di atas 40 jam, maka dia akan mendapatkan harian. Ini penghematan waktu dikalikan tarif bonus per jam. Penghematan waktu ini dengan cara 50 jam dikurangi 40 jam dikalikan 2000 sama dengan 20.000. Ini 50 jam ini adalah jumlah standarnya ya, bukan jumlah bekerjanya. Jadi satu tim tadi ada 5 orang. Nah, 5 orang tadi dia mampu menghasilkan 400 unit. Jadi dia menghasilkan 400 unit selama 40 jam. Padahal standarnya itu adalah 40 unit per jam atau 320 unit per shift-nya. Jadi artinya standarnya itu adalah 40 jam dengan produksi 320 unit. Nah, ini ternyata sampai 400 unit.